tata negara yang penyembuh dari saya sendiri. Menjelaskan latar belakangnya. Hak atas privasi adalah hak setiap orang untuk melindungi kehidupan pribadi, data pribadi, dan informasi pribadi dari penguasaan, penyalahgunaan, atau penyebaran tanpa izin di era digital. Hak privasi mencakup 3 hak, yaitu perlindungan data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, foto, dan lokasi. Kedua yaitu kerahasiaan komunikasi digital seperti chat, email, dan akun media sosial. Ketiga, perlindungan dari penyadapan atau penyadap dan pelacakan tanpa dasar hukum. Dalam konteks Indonesia, hak ini dijadikan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari dalam pembukaan dan dalam batang tubuh. Dalam pembukaannya itu sesungguhnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 banyak menyebutkan tentang hak-hak asasi sejak alinea pertama sampai dengan alinea terakhir. Memuat hak-hak asasi alinea pertama pada hakikatnya adalah merupakan pengakuan akan adanya kebebasan freedom to be free. Sedangkan dalam batang tubuh yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak-hak asasi manusia dalam 7 pasal, yaitu pasal-pasal yang langsung berbicara mengenai hak-hak asasi. Ketujuh pasal tersebut adalah pasal 27 tentang persamaan dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Pasal 29 tentang kemerdekaan untuk memeluk agama. Pasal 31 tentang hak untuk mendapat pengajaran. Pasal 32 perlindungan yang bersifat kulturil. Pasal 33 tentang hak ekonomi dan pasal 34 tentang kesejahteraan sosial. Berekspresi berpendapat ialah hak dasar setiap orang untuk menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan dan pendirian kepada orang lain, baik secara lisan atau tulisan, maupun melalui media apapun tanpa rasa takut, tekanan atau campur tangan yang sewenang-wenang. Dalam pasal 28F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis seluruh saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi di Indonesia kepada prinsip perlindungan data yang berterima tujuan terbatas, data yang proporsional dan akuntabilitas. Selanjutnya dalam kajian Hanaya pengaturan perlindungan data Indonesia mengungkapkan banyak kendala yang terletak pada ranah penegakan hukum, pengaturan dan penegasan hukum organisasi dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Undang-Undang PDP menjadi langkah awal yang sangat fundamental, di mana Undang-Undang PDP mulai menggeser pendekatan perlindungan data Indonesia dari prigma yang sektoral dan parsial kepada perlindungan data yang lebih kompleks dan bersifat data human rights. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil presentasi kami ialah mengenai hubungan antara hak atas privasi dan kebebasan berekspresi dalam perspektif hukum tata negara ATN. Di era digital menunjukkan adanya dinamika yang kompleks antara perlindungan individu dan kepentingan publik. Konflik yang melekat di era digital, hak atas privasi, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 28J, dan kebebasan berekspresi pasal 28E ayat 3, dan pasal 28F Undang-Undang tahun 1945 berada dalam posisi tarik-menarik yang konstan. Teknologi, big data, algoritma, media sosial, dan pengawasan massal memperluas ruang ekspresi sekaligus memperkecil ruang privasi. Sekian dari presentasi kami.
Siang hari memetik melati. Melati putih harum baunya. Presentasi kami akhiri di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.